Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan rasa malu. Jika kemarin kita sudah membahas tentang tata krama, hari ini kita akan bahas tentang santun dan rasa malu. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berlaku tidak sopan, orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun. Misalnya, menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka. Mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak, ibu guru, dan staf tata usaha. Bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika perilaku tersebut kamu lakukan, sungguh akan tercipta kehidupan sekolah yang aman, damai, dan membahagiakan. Suasana belajar akan sangat menyenangkan dan pada akhirnya prestasi kamu akan meningkat. Seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua, bentuk hormat dan sayang kita kepadanya. Di antaranya dengan bertutur kata santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus ditaati sepenuh hati, karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kecil. Terlebih seorang ibu, sungguh jasanya tak ternilai. Mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula seorang ayah, bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Ingatlah bahwa kerelaan atau ridhonya Allah adalah ridhonya orang
tua. Oleh karena itu, sikap santun harus kita tunjukkan untuk menghormati keduanya. Sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksudkan di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga. Khusus terhadap tetangga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Ketika keluarga kita sedang kesusahan, tetanggalah yang akan membantu kita. Kita hormati serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga. Jangan kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan kotor. Terdapat beberapa contoh, di antaranya contoh berikut. Ahmad adalah pelajar SMP kelas 9. Dia terkenal ramah kepada siapapun. Kepada teman-teman di sekolah, bapak, ibu guru, semuanya diperlakukan dengan ramah dan santun. Dia mengamalkan pesan Ustadz untuk selalu menerapkan jurus 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Setiap bertemu orang lain, setiap akan berangkat sekolah, dia selalu meminta doa kedua orang tua, berpamitan dengan mencium tangan keduanya. Saat bertemu orang yang lebih tua, dia selalu menganggukkan kepala tanda hormat. Kepada bapak ibu guru, dia senantiasa hormat dan mencium tangan saat bertemu. Tutur katanya halus dan perangainya lembut. Kesantunan Ahmad membuat dia disenangi dan dikagumi teman-temannya. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun, di antaranya 1. Mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. 2. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. 3. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Apa itu rasa malu? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sikap malu itu terkadang merupakan sikap bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan sebagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu berdusta jika ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sikap malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Seorang pejabat yang memiliki rasa malu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari korupsi. Seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu. Seorang pedagang akan malu berbuat curang karena merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang polisi akan malu menerima suap dari pelanggar rambu lalu lintas.
Aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa akan malu menerima suap dari tersangka karena ia takut azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pria dan wanita akan berpakaian menutup aurat karena menjaga harga diri dan kehormatannya. Mereka semua terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat karena adanya rasa malu dalam diri mereka. Wahai generasi muda Islam yang cerdas, ketahuilah bahwa malu bukan berarti tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri. Misalnya seseorang malu berjilbab karena takut diejek teman-temannya, atau malu karena mendapat giliran maju presentasi di depan kelas. Terhadap hal-hal yang baik dan positif, kamu tidak boleh malu. Malu seperti itu tidaklah tepat. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena selainnya. Pada saat kita malu berbuat sesuatu, tanyalah kepada hati kita, apakah malu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? Jika bukan karena Allah, bisa jadi hal ini adalah sifat malas, minder, atau rendah diri. Sifat malas, minder, atau rendah diri merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Tahukah kamu dari mana sebenarnya rasa malu itu? Malu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha melihat, maha mengetahui, dan maha mendengar. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Semua aktivitas badan, pikiran, dan hati kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa manfaat dari sifat malu, di antaranya 1. Mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah akan mendorong seseorang berbuat baik, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. 3. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya.